Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa belajar walaupun secara virtual. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Muttaqin selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi dan antropologi Islam. Kali ini saya sebagai pemateri akan memaparkan sedikit tentang kajian agama dan kebudayaan. Yang pertama, definisi budaya dan agama. Agama menurut Charlotte bahwa pendefinisian agama tentu setiap individu memiliki nuansa dan khidmat sendiri dalam memaknainya. Namun dalam makna tersebut nampaknya Sekar menyetujui pendapat Yinger bahwa pendekatan sosiologi antropologi yaitu agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa masyarakat dalam perjuangan mereka dalam mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka agama bisa dipandang dalam 3 makna sekaligus. Yang pertama, merupakan kepercayaan terhadap yang gaib yang menjadi jalan hidup sebagai manusia. Yang kedua, di dalam agama terdapat aturan-aturan norma dan nilai-nilai termasuk peribadatan yang mesti dilakukan dengan penuh khidmat dan kehati-hatian. Sedangkan yang ketiga, bahwa aturan, norma, nilai, dan agama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Daripada itu, mengenai budaya atau kebudayaan, dalam hal ini Selo Semarjan dan Soleman Somarji menjelaskan secara ringkas bahwa kebudayaan adalah hasil karya rasa dan cipta manusia atau masyarakat. Karya menghasilkan teknologi dan kebendaan atau material kultur yang dibutuhkan manusia. Sedangkan rasa yang meliputi ekspektasi jiwa manusia termasuk ke dalam agama, ideologi, kebatinan, dan kesenian. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir, sehingga menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Serta semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa yang menentukan kegunaan agar sesuai dengan kepentingan sebagaimana yang sebagian besar atau keseluruhan masyarakat. Dengan demikian, memahami definisi budaya dan agama di mana keduanya sebenarnya merupakan entitas yang terpadu dalam diri individu atau masyarakat. Jika boleh digambarkan bahwa ilmu sebagai teori atau konsep atau ide bagaimana kita membuat sesuatu, sementara budaya sebagai langkah, peraturan, dan identitas dalam menciptakan sesuatu. Sementara agama sebagai jiwa atau ruh atau moral atau intuisi dalam memberikan sebuah arah yang pasti. Kemudian yang kedua, tentang sejarah singkat sosiologi. Sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi ini muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sosiologi ini sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir di Eropa. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, umumnya sosiologi ini dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana ketika kita membahas tentang sosiologi pasti di situ kita berkecamuk dengan masyarakat. Sosiologi ini umumnya dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Kemudian sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi ini mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, secara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup ini, serta keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama. Sementara itu, menurut Sujono Sukamto, mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana suatu keharusannya berkembang dalam arti memberi petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Dari dua definisi di atas, terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, cara keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Relasi agama dan budaya dalam bingkai kehidupan sosial bermasyarakat. Dialektika agama dan budaya di masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif prerogatif. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika antar keduanya. Pada abad modern ini, nilai-nilai agama, budaya, dan cara hidup umat beragama berganti begitu cepat, yang ditimbulkan dari rasa tidak menentu banyaknya kejutan-kejutan yang datang dan memisahkan manusia dari kepastian moral dan etnis tradisional. Pribumisasi Islam merupakan rekonsiliasi antara agama dan budaya yang menuntut memahami wahyu dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, termasuk di dalamnya kesadaran hukum dan rasa keadilan. Ketika agama dengan segenap perangkat doktrin berdialektika dengan bermacam-macam budaya yang sudah ada dalam masyarakat, maka di sana upaya untuk bersama-sama mengubah tradisi yang sudah dimiliki. Dalam wilayah ini negosiasi berlangsung. Tentunya negosiasi ini terbatas pada hal-hal tertentu yang berujung pada perubahan tradisi. Dalam relasi ini ada salah satu yang harus mengalah untuk mengikuti tradisi lainnya. Dan tradisi yang terakhir adalah konflik yang saling menunjukkan antara agama dan budaya saling bertahan. Dalam relasi ini agama menolak adanya budaya modern yang sangat membahayakan kemurniannya. Begitu pula dengan budaya modern yang terus berkembang dan tidak memperhatikan pertimbangan agama, sehingga antara keduanya berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan tradisinya masing-masing. Kritis nalar dalam beragama dan berbudaya. Dalam awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya, seperti halnya dalam agama Islam yang perkembangannya dulu dapat dijelaskan. Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan karena terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama. Bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas sekuler, serta pemikiran kritis.
Hubungan agama dan kebudayaan tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi, agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Kebudayaan menjadi perantara secara terus-menerus yang dipelihara oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi oleh kebudayaan tersebut. Perubahan zaman menciptakan budaya baru yang menuntut umat Islam untuk cepat-cepat meresponnya agar fungsi agama di tengah-tengah kehidupan umat Islam selalu relevan dan selalu memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi budaya yang berbeda. Secara umum, perkembangan budaya kita telah dilakukan dengan dua cara, yaitu invasion dan akomodasi. Invasion adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya luar. Terkait penerimaan budaya terdapat tiga cara pula, yaitu absorption atau penyerapan, yaitu penyerapan budaya dan pemikiran dari luar seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Modifikasi yaitu penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contoh pembuatan masjid dengan kubah, menara, dan undakan. Elimination atau penyaringan yaitu penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Dalam Islam sendiri dikenal zona kebudayaan dan masing-masing zona mempunyai ciri tersendiri. Namun hal yang disepakati oleh para ahli terkait kebudayaan Islam atau Muslim yaitu bahwa perkembangannya kebudayaan menurut Islam bukan value free, tetapi justru value bound, terikat nilai. Keterikatan terhadap nilai tersebut bukan hanya terbatas pada wilayah nilai insani, tetapi menembus pada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman mewarnai semua aspek kehidupan atau mempengaruhi nilai-nilai Islam. Nah, sebagai penutup, yaitu perubahan zaman menciptakan budaya baru yang menuntut umat Islam untuk cepat-cepat meresponnya agar fungsi agama di tengah-tengah kehidupan umat Islam selalu relevan dan selalu memberikan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi budaya yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.